Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Sena Mahendra, pengampu motor bakar ya. Gimana kabarnya rekan-rekan? Semoga sehat semua, amin. Untuk kali ini kita akan membahas tentang sistem pendingin atau AC mobil ya, air conditioner. Istilah AC atau air conditioner mungkin sudah akrab di telinga kita. Secara sederhana alat ini itu berguna membuat udara itu menjadi sejuk hingga dingin ya. Walau begitu, cara kerja AC ini memiliki banyak tahapan di dalam sistemnya, hingga kita itu bisa berkendara tanpa merasa kepanasan atau gerah di dalam kabin mobil ya. Nah, buat kalian yang punya mobil ini sangat disarankan untuk mengetahui cara kerja sistem AC-nya ya. Nah, bukan apa-apa karena dengan begitu kita bisa melakukan deteksi awal jika suatu saat kerja sistem AC mobil ini nggak optimal atau udah nggak mulai terasa dingin. Nah, semua itu akan lebih mudah dipahami ya jika kita mengenal AC lebih dulu. Komponen-komponennya yang terdapat pada AC mobil sendiri. Ini ada 5 komponen utama pada AC mobil. Ini meliputi kompresor, ada kondensor, lalu filter atau receiver dryer, terus ada expansion valve atau katup ekspansi, serta ada evaporator. Ya. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita simak gambar berikut ini. Ini mungkin kita bertanya-tanya ya, apakah cara kerja AC mobil itu sama dengan AC split atau AC ruangan? Seperti ruang tidur, kantor ya. Untuk secara prinsip itu sistem AC mobil itu sama dengan sistem AC ruangan. Ya, dimana sistem ini bekerjanya itu dengan heat transfer atau perpindahan panas. Ya. Udara yang diventilasikan ke dalam kabin mobil itu nanti terlebih dulu itu melewati sebuah komponen. Tujuannya itu agar kelembapan dan suhu udara itu berpindah ke material lainnya. Artinya itu dalam hal ini refrigeran ya, atau freon itu sebagai material perpindahan panasnya. Namun perpindahan panas ini nggak hanya terjadi pada udara ventilasi ke kabin. Panas yang dipindahkan ke freon atau refrigeran itu juga perlu dipindahkan lagi ke udara bebas supaya refrigeran itu bisa kembali istilahnya menjemput panas dari kabin. Nah, rangkaian perpindahan atau pemindahan panas ini apabila dihubungkan akan menjadi sebuah siklus AC mobil. Ya. Begitu kita menyalakan AC mobil, maka kompresor ini akan mulai memompa freon. Nah, kekuatan pompa ini akan menentukan kecepatan AC untuk mendinginkan ruangan kabin ya. Dalam proses ini freon ini masih dalam bentuk gas
yang dipompa dengan tekanan yang sangat tinggi sampai suhunya itu mencapai 100 derajat. Ini bisa sampai 100 derajat high pressure dan high temperatur. Ini ya tulisan di sini, ini bisa sampai 100 derajat Celcius. Pada suhu maksimumnya ini freon akan berubah menjadi cair. Nah, ini akan diarahkan menuju ke kondensor. Nah, kemudian di dalam komponen itu freon itu akan didinginkan hingga mencapai suhu 60 derajat Celcius dengan bantuan cooling fan, kipas pendingin ya. Agar udara AC menjadi bersih dan segar, freon cair ini akan disaring melalui filter dryer ini ya, ketika suhunya sudah cukup hangat. Nah, setelah melewati proses penyaringan, ini freon masuk ke dalam expansion valve. Terus komponen ini akan mengubah freon cair tadi menjadi gas. Nah, freon cair akan disemprot dalam bentuk uap dingin. Nah, selanjutnya akan masuk ke evaporator ini yang kemudian mendistribusikannya ke dalam kabin dengan bantuan blower itu ya. Nah, lalu refrigeran dengan tekanan yang rendah dan temperatur yang rendah kembali lagi untuk diolah atau ditarik lagi ke kompresor, dan secara terus menerus siklus seperti ini ya. Next, nah ini ada komponen-komponen komponen utama dari AC ya. Yang pertama ini ada kondensor. Ini adalah kondensor. Kondensor ini komponen layaknya radiator ya, yang dia itu bisa memindahkan panas refrigeran ke udara bebas. Ini aja ada dua jenis kondensor ya, itu ada tipe serpentin dan tipe paralel. Nah, kondensor tipe serpentin ini, kondensor tipe ini itu terdiri dari sebuah pipa yang panjang dan ditekuk secara zigzag. Ini di antara sirip-sirip pendingin ini. Nah, ini nanti refrigeran masuk ke dalam kondensor itu dalam bentuk gas ya, dengan tekanan yang tinggi sama temperaturnya juga tinggi. Nah, saat refrigeran ini mengalir dalam pipa kondensor, maka panas yang berada pada refrigeran ini akan dilepas ke udara luar ya. Nah, gas refrigeran ini akan berubah bentuk jadi cair. Dan proses ini namanya proses kondensasi. Nah, pada saat itu panas dengan jumlah yang besar itu dilepaskan dari refrigeran, sehingga refrigeran kan lama-lama jadi dingin ya. Oke. Tapi untuk kompresor tipe parallel flow, desain kondensor itu serupa ya dengan desain radiator, di mana refrigeran itu ngalir melalui banyak saluran. Nah, hal ini yang akan memberikan bidang kontak yang besar dengan udara luar, sehingga akan mempercepat proses kondensasi ya. Kebanyakan pabrikan itu menggunakan tipe parallel flow design karena 25% itu lebih efisien dari tipe serpentin. Oke, next. Ini ada gambar motor fan kondensor ya. Ini merupakan kipas yang berada pada depan kondensor. Ini fungsinya tadi ya untuk membantu
membuang panas supaya suhu refrigeran itu menurun sehingga suhu yang dihasilkan pada evaporator itu jadi lebih dingin ya, seperti ini. Lalu berikutnya yaitu receiver atau dryer atau filter. Ini salah satu komponen yang ada pada sistem AC. Ini letaknya pada antara kondensor dan katup ekspansi ya, atau expansion valve. Nah, refrigeran atau freon itu yang dipompakan oleh kompresor itu nantinya akan ngalir ke kondensor. Kemudian ini akan melewati receiver dryer. Ya, akan melewati receiver dryer sebelum yang nantinya dikirim ke katup ekspansi. Nah, receiver dryer ini merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem AC ya, karena mengingat juga fungsinya itu banyak dan vital ya. Nah, fungsi receiver dryer yang utama itu sebenarnya untuk menyaring kotoran-kotoran yang ikut bersirkulasi bersama dengan freon atau refrigeran. Jika kotoran itu kita biarkan tetap bersirkulasi, maka akibatnya apa? Akibatnya ya akan dapat mengganggu jalannya aliran refrigeran tersebut. Karena apa? Refrigeran itu kan melewati katup ekspansi ya, di mana saluran katup ekspansi ini tuh ukurannya sangat kecil Bang. Sehingga jika ada kotoran yang menyumbat refrigeran untuk bersirkulasi ya. Komponen yang berfungsi untuk menyaring kotoran pada receiver dryer ini adalah filter. Filter nih. Fungsi yang kedua yaitu untuk menyerap air. Sebenarnya ada kandungan air yang di dalam refrigeran ya. Air yang pada refrigeran ini akan ikut bersirkulasi di dalam sistem AC, yang mana itu bisa menjadi gangguan pada sistem, mengingat refrigeran itu jika sudah melewati katup ekspansi ini akan bersuhu rendah. Setelah melewati katup ekspansi itu suhunya itu sangat rendah, sehingga jika ada air di dalam sistem maka air itu akan berpotensi membeku atau jadi es. Nah, ini akan menyumbat saluran kalau ada air ya, menyumbat saluran di katup ekspansi. Nah, oleh sebab itu air pada sistem AC ini harus dihilangkan. Komponen pada receiver dryer yang berfungsi untuk menyerap air ini adalah desiccant ini ya. Ini atau silika gel ya. Nah, terus konstruksi komponen receiver dryer pada sistem AC dan fungsi yang ketiga dari receiver dryer itu sebagai penampung sementara dalam bentuk cair ya. Lalu ada side glass atau kaca pengintai ini. Ini di sini ada kaca pengintai. Kalau kita buka kap mobil terus melihat receiver dryernya itu di sini di atas receiver dryer ini ada side glass ini, kaca pemantau atau pengintai atau penglihat yang fungsinya itu untuk tempat melihat aliran refrigeran di dalam sistemnya. Nah, selain untuk melihat aliran refrigeran, side glass ini juga bisa berfungsi sebagai untuk melihat jumlah refrigeran yang terdapat dalam sistem ya. Refrigeran itu berkurang atau tidak itu kita bisa melihat melalui side glass. Nah, kalau refrigeran yang kurang itu akan membuat udara ada banyak udara ya. Kalau refrigeran atau freon itu berkurang itu
banyak sekali udara pada sistemnya itu bisa terlihat di ya side glass ini, karena pada dasarnya udara itu terdapat kandungan air di dalamnya ya, sehingga ketika kondisi dingin terlihat ada air yang terdapat pada udara ini kelihatan mengembun. Nah, oleh sebab itu akan mengakibatkan adanya air juga di dalam sistemnya. Nah, selain itu, jika refrigeran itu terlalu banyak, maka tekanan pada sistem AC juga akan meningkat. Sehingga ini akan berpotensi membuat atau merusak komponen lainnya ya. Karena tekanan terlalu tinggi, ini sambungan-sambungan pipanya ini akan rusak. Oleh sebab itu selalu kontrol ya jumlah refrigeran yang terkandung di dalam sistem AC. Ya, yang dapat kita lakukan dengan melihat gelembung-gelembung pada side glass di sini. Next, ini ada komponen expansion valve, salah satu komponen yang jarang diketahui sama pengguna mobil, pemiliknya ya bahkan ya. Ini namanya expansion valve atau katup ekspansi. Nih, katup ekspansi pada AC ini mempunyai peranan yang penting juga. Bentuknya unik, ukurannya kecil. Ini terletak di antara filter dryer dan evaporator. Fungsinya yaitu untuk mengatur jumlah dan mengabutkan cairan pendingin sebelum masuk ke evaporator. Ya. Nah, proses tersebut itu yang menurunkan suhu dan tekanan cairan pendingin. Ya. Pada perkembangannya, ini katup ekspansi pada mobil-mobil terbaru ini sudah memiliki sensor suhu. Itu tujuannya untuk menginformasikan kapan katup ekspansi itu harus menyalurkan cairan pendingin ke evaporator. Terdapat beberapa gejala yang menunjukkan katup ekspansi itu bermasalah. Yang pertama itu tidak konsistennya suhu udara yang dihasilkan di kabin ya. Banyak orang mengira bahwa kondisi ini tuh katanya wajar terjadi karena sistemnya sedang menyesuaikan katanya. Nah, tapi jika perubahannya itu signifikan dan sering terjadi, itu besar kemungkinan katup ekspansi ini mengalami kerusakan sehingga akan mengganggu kinerja sistem AC-nya sendiri ya. Untuk gejala selanjutnya itu tidak keluarnya udara dingin. Ini merupakan gejala yang paling umum terjadi. Suhu udara itu tidak dingin disebabkan oleh kurangnya jumlah cairan pendingin yang berada di dalam evaporator. Nah, biasanya kondisi terjadi akibat lubang kecil atau lubang orifis ini dalam katup ekspansi ini mengalami penyumbatan sehingga menahan sirkulasi cairan pendingin di dalam sistem AC. Untuk penyebab lainnya, ini lubang penyemprotan katup ekspansi juga terlalu renggang sehingga cairan pendingin yang dikabutkan terlalu banyak. Tekanan cairan pendingin yang dikabutkan dalam evaporator pun menjadi terlalu tinggi. Akibatnya kemampuan pendingin AC itu menjadi berkurang ya. Untuk permasalahan lainnya, suhu AC yang lebih dingin dari biasanya ya. Pernah toh kita mengalami AC-nya kok dingin banget, nggak kayak biasanya ya. Umumnya ini gejala itu terlihat dari keluarnya kabut pada lubang AC. Nah, kita pernah melihat ya ketika di dashboard itu kisi-kisi itu mengeluarkan kabut atau muncul bunga es di luar evaporator. Nah, kita itu mengira bahwa kondisi ini wajar lah. Wajar lah kita lama berkendara jadinya mengeluarkan kabut. Nah,
Lantaran udara yang keluar dari AC juga memiliki perbedaan suhu signifikan dengan yang ada di dalam kabin ya. Padahal ini katup ekspansinya itu sudah nggak bisa ngatur jumlah cairan pendingin yang masuk ke evaporator ya, karena jumlahnya berlebihan. Makanya evaporator menjadi beku dan udara yang dihembuskan ke kabin juga sangat dingin. Padahal kita sudah menyetel suhu itu yang paling minim, tetap aja keluar. Ininya katup ekspansi ini sudah tidak mampu. Next, ini merupakan gambar dari evaporator. Ini juga salah satu bagian dari sistem ya. Letak dari evaporator ini berada di antara katup ekspansi dan kompresor. Jika kompresor pada AC mobil ini tuh fungsinya nyerap panas dari refrigeran dan melepaskan ke udara. Nah, kalau evaporator justru sebaliknya. Evaporator itu menangkap hawa panas yang ada di udara, kemudian disalurkan ke refrigeran untuk dijadikan udara dingin. Nah, tanpa adanya evap, AC mobil nggak akan menghasilkan udara yang dingin, sebab nggak ada komponen yang mengubah hawa panas jadi dingin. Begitu pula jika evap ini mengalami rusak, AC nggak bisa menghasilkan udara dingin dengan maksimal ya. Oke. Untuk cara kerja evap AC mobil ini, fungsi dari evap sendiri dapat maksimal jika cara kerjanya itu maksimal. Evaporator itu bekerja dengan menyerap hawa panas yang dibawa oleh udara. Hawa panas yang diserap evap akan berubah menjadi udara dingin. Sebelumnya panas tersebut itu disalurkan ke evap dengan bantuan blower ya. Blower itu mengisap dari sini menuju ke sini sudah dingin. Nah, udara panas ini bertemu dengan refrigeran yang merupakan zat pendingin refrigeran melalui katup ekspansi melalui suhu dingin dan tekanannya rendah ya akibat proses pengabutan di dalam setelah melewati katup ekspansi. Nah, dengan begitu udara melewati kisi-kisi ini sebenarnya dingin. Dengan begitu udara yang panas ini melewati kisi ini jadi dingin. Nah, udara dingin yang dihasilkan evap ini kemudian disalurkan ke kabin mobil ya. Terus panas yang diserap evap ini sama jumlahnya dengan panas yang diserap kondensor dari refrigeran. Jika jumlahnya nggak seimbang maka bisa dipastikan ada kerusakan pada sistem AC mobil ya. Nah, salah satu gejala yang mudah dikenali AC mobil terasa kurang dingin itu ya salah satunya evaporator nggak bekerja dengan maksimal ya. Nah, untuk penempatan evaporator bisa dilihat pada gambar ini pada umumnya berada pada dashboard depan kabin ya, sopir ini ya. Ada juga yang berada di belakang, dashboard belakang ini untuk model sedan zaman dulu, dan ada yang mobil-mobil minivan hingga bus ya. Ini ada double blower. Ini evapnya ini berada pada nggak hanya di dashboard depan tapi juga di plafon ya. Ini untuk minivan dan sampai ke bus. Nah, ini merupakan kontrol AC, rangkaian kontrol AC, wiringnya. Ini ada 3 jenis kontrol AC pada mobil ini. Yang pertama ini sistem kontrol panel AC yang masih manual. Ini pada kendaraan yang jadul, mulai dari udara yang masuk, volume udara, temperatur udara yang keluar, dan outlet udara itu masih diatur secara manual, belum menggunakan sensor. Berikutnya yang kedua yaitu kontrol semi otomatis. Nah, jadi kontrol panelnya ini sudah otomatis ya, tapi hanya 2 saja, beberapa yang bisa dipasangi sensor. Ini ada
jumlah udara, ini menggunakan sensor, dan juga temperatur udara yang keluar ini sudah menggunakan sensor. Tapi yang lain belum, masih manual. Nah, berikutnya yaitu yang terbaru ini sistem kontrolnya. Ini sudah full otomatis sehingga dilengkapi dengan discharge control kompresor. Ya, ini juga sudah dilengkapi dengan sensor. Semua serba sensor. Oke. Nah, ini ada tugas untuk Anda, tolong dikerjakan ya. Jelaskan serta uraikan cara kerja dari sistem kelistrikan dari sistem AC ini, dari wiring diagram AC ini. Ini tolong Anda jelaskan dan uraikan cara kerjanya. Ya, jangan lupa nanti Anda upload. Oke? Baik, nah sekian penjelasan sistem pendingin AC dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.